Allah ada di mana-mana. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, izinkanlah hamba ingin tahu sejauh mana Abdul Hadis bin Abdul Latif tertarik ingin mengikuti para kiai banyak yang mengkaji tentang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di mana-mana. Jadi hamba ya Allah ingin juga mengkajinya, namun semata-mata hamba mengagungkan firman atau perkataan Engkau. Dan maaf, saya bukan kiai ataupun ustadz, hanya saja kalau saya mengambilnya dari surat As-Sariyat 51, ayat 20, artinya di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan 51 ayat 21-nya. Dan juga, pada dirimu sendiri maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan dari sinilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana. Sekarang kita mulai dari surat 51 ayat 20, tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menggerakkan angin, awan yang memberi warna langit dan awan gelap, yang menurunkan hujan, yang memberikan sinar matahari, yang mengatur perputaran galaksi, yang mengalirkan air sungai dan air laut, itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bekerja melalui ilmunya. Sekarang surat ke-51 ayat 21, dan yang ada pada diri kita semua, pertama dari semua yang ada pada panca indera, tiapa yang menggerakkan, lalu pada pernafasan, yang mengalirkan darah, yang membesarkan dari mulai jabang bayi, yang mencerdaskan, ya semuanya itu adalah ilmu 99 asma Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dibuktikan lagi melalui firman di bawah ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Qs. Al-Mujadilah 58, ayat 7. Jadi semua itu Allah subhanahu wa ta'ala mendengar di sini, artinya semua dari mulai seisi langit itu dapat berbicara, bahkan roh dan rasa baik yang masih hidup maupun yang telah mati masih dapat berbicara. Sebagaimana firman-Nya, Allah berfirman sebagaimana surat di bawah ini, artinya, berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui perkataan semua yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Anbiya 21 ayat 4. Nah, disinilah bahwa Allah itu berada di mana-mana dan bisa dibayangkan semuanya yang ada di langit dan di bumi masih mengharapkan pertolongan ataupun mohon diampuni. Ini khususnya bagi manusia yang mati dan yang masih hidup. Bahkan hewan darat dan hewan yang berhubungan dengan air dan pepohonan itu semuanya masih dapat berbicara, bahkan angin pun dan lain-lainnya semuanya masih memerlukan sesuatu apapun untuk mengadukan perkaranya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu zamanan tajalli dulu, sebagaimana surat Al-Mursalat 77 ayat 35, artinya, inilah saat mereka tidak dapat berbicara. Namun yang Allah subhanahu wa ta'ala yang diizinkan hanya manusia yang diberikan akal dan pikiran saja, tetapi makhluk yang lain itu hanya beberapa jenis saja, itu pun hanya sebagai tanda. Lalu dijelaskan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui surat An-Naba 78 ayat 37. Artinya Tuhan yang memelihara, yang ada di langit dan yang ada di bumi di antara keduanya, yang maha pengasih, mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Disinilah mulainya alam tidak lagi diperkenankan berbicara, tetapi hanya pada manusia saja yang bisa berbicara. Karena semuanya dulu waktu di surga dan sekarang ini berada di bumi, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala ingin mendengar pengakuan diri dan siapa dirinya yang sebenarnya. Maukah taat untuk memenuhi perintah agar masuk surga kembali? Dan ingatkan atau pernah kisah cerita di surga ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang dengan 4 kata, yaitu jangan mendekati pohon itu. Maka karena Adam melanggarnya, jadi inilah rasanya kehidupan di bumi, yang menjadi masalahnya di zaman sekarang terbawa arus menyenangi yang namanya larangan yang mengandung hukum negara. Sebagai penutup dari saya Abdul Hadis bin Abdul Latif, mohon maaf baru muncul kembali karena HP-nya hamil perlu dioperasi, ya semoga berjalan kembali. Wassalam.